Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya? Semoga semua sehat ya Pak ya? Ya, Pak Widaya harapkan semuanya adik-adik sehat selalu di rumah dan semuanya tetap sukacita di dalam Tuhan. Pastinya. Ya. Nah, kita bertemu lagi di sekolah minggu kali ini. Pak Widaya sudah lama tidak bertemu adik-adik? Iya, kangen ya Pak ya? Iya, tentunya. Wah, semuanya pasti kangen juga sama guru-guru sekolah minggunya. Iya, betul. Nah, marilah kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa dahulu. Kita buka dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami kembali boleh bertemu di sekolah minggu walaupun melalui online. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, tetap memberkati guru-guru sekolah minggu, juga adik-adik semua di rumah. Kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau pujikan, memuji Tuhan selalu. Ya, mari. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, tema pada pagi hari ini berbicara tentang apa tadi? Kira-kira apa? Apa ya? Pasti ini pernah dialami Iya. sama adik-adik di rumah. Yaitu temanya tentang lambat untuk marah. Nah, bicara tentang marah, Kak Ariana pernah marah enggak? Pernah dong Pak. Wah, semua pasti pernah marah. Sebabnya apa? Mengapa? Kepada siapa? Wah, pernah marah sama mama. Iya. Iya, karena disuruh bangun padahal Kak Riana masih ngantuk. Begitu. Udah disuruh bangun, ayo bangun. Kak Riana marah-marah. Begitu ya. Boleh nggak toh Pak? Ya, sebenarnya boleh, tapi kalau marahnya berlebihan ya nggak baik. Oh, gitu ya. Kalau Pak Widaya juga punya pengalaman marah juga sih. Dulu terutama waktu ngajar sekolah minggu adik-adik. Iya. Wah. Pasti pernah terjadi. Siapa pernah tahu Pak Widaya marah? Kepada adik-adik. Siapa yang pernah Kenapa? dimarahi sama Pak Widaya? Kenapa Pak Widaya marah di kelas? Ya, karena ada alasannya. Waktu itu di kelas adik-adik nggak mendengarkan firman Tuhan. Lari-lari sendiri gitu. Betul. Ya, rame sendiri. Ada yang bicara sendiri, nggak dengarkan gurunya, ya otomatis Pak Widaya memarahi kalian. Tetapi tujuannya baik, supaya kalian disiplin, supaya kalian sungguh-sungguh di sekolah minggu. Iya. Jadi sebenarnya marah itu wajar, tetapi harus Nggak boleh berlebihan ya. nggak boleh berlebihan. Sampai teriak-teriak. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan tentang lambat untuk marah. Ya, marilah kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Nah, Alkitab berbicara Pak Diri, begini firman-Nya ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, itu firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, berbicara tentang marah, di Alkitab ternyata juga ada contoh-contohnya ya. Contoh-contoh tentang sifat marah dari manusia. Adik-adik pernah tahu nggak cerita tentang Kain dan Habil? Nah, cerita ini sudah cukup banyak kita kenal ya. Waktu itu Kain dan Habil sedang sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan kan. Tetapi apa yang terjadi? Persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sebaliknya, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Lalu apa akibatnya? Kain hatinya menjadi panas. Hati yang panas itu artinya apa, adik-adik? Kain marah ya kepada adiknya. Lalu akibatnya apa? Kain membunuh Habil, adik-adik. Waduh, marah sekali ya. Bahaya sekali kemarahan itu akibatnya. Itu contoh yang pertama. Lalu ada lagi nggak contoh di Alkitab yang lain? Ternyata ada, adik-adik. Kali ini yang marah itu banyak orang. Apa yang terjadi? Bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir, berjalan sampai akhirnya mereka tiba di suatu tempat dan mereka kehausan ya, karena habis persediaan air mereka. Lalu mereka marah-marah kepada siapa? Kepada Musa. Mereka minta air. Sehingga akhirnya Musa juga berteriak kepada Tuhan dan minta tolong. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Mengetuk bukit batu di Meriba waktu itu, sehingga dari bukit itu keluarlah air yang deras dan mereka semua boleh minum. Tetapi itu sebenarnya diminta dengan cara yang tidak baik ya. Bangsa Israel marah-marah untuk minta air tersebut. Kemudian ada lagi, adik-adik, cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus kira-kira bisa marah enggak ya, adik-adik? Seperti kita ketahui, Tuhan Yesus nggak mungkin marah ya, karena Tuhan Yesus penuh kasih. Tetapi ada satu peristiwa Tuhan Yesus juga marah. Kira-kira di mana? Adik-adik tahu nggak? Nah, peristiwanya Tuhan Yesus waktu itu di Bait Allah. Dan Tuhan Yesus melihat begitu banyak pedagang di halaman Bait Allah. Lalu Tuhan Yesus marah ya. Dia jungkir balikkan semua pedagang-pedagang itu. Ada pedagang burung dara, penukar koin dan sebagainya. Akhirnya semuanya berantakan ya. Tetapi apa sih tujuan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang bahwa ini rumah Allah, bukan rumah untuk berdagang. Nah itu. Jadi kemarahan itu sebenarnya boleh, tetapi dalam batas yang wajar dan benar ya. Tidak boleh berlebihan, adik-adik. Nah, berbicara tentang kemarahan, adik-adik, setiap kita pasti juga pernah marah. Tidak mungkin tidak ya. Persoalan kecil kadang membuat kita bisa marah. Tetapi apakah kemarahan kita itu berkenan kepada Tuhan? Ya, ini yang menjadi perlu kita pikirkan, adik-adik. Nah, ada sebuah contoh lagi tentang kemarahan ya. Ini mungkin bisa terjadi kepada kita semua, adik-adik. Ada seorang kakak namanya Tina ya. Dia punya adik. Suatu saat mereka bermain bersama, lalu bonekanya tidak sengaja dirusakkan oleh adiknya. Nah, Kak Tina ini marah sekali. Waduh, kenapa boneka saya dirusakkan? Dia marah kepada adik-adik, ngomel terus, memarahi. Lah, adiknya itu sudah minta maaf kak, tidak sengaja. Bahkan ibunya juga sudah memberitahu Tina bahwa tidak perlu marah, adik kan sudah minta maaf. Tetapi sepanjang hari Tina tetap marah terus. Waduh, adik-adik. Sehingga ketika sudah malam, Tina pun belum reda amarahnya, masih jengkel terus. Apakah itu baik, adik-adik? Enggak juga ya. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya mereka berdua itu selalu sekamar ya kalau tidur. Akhirnya kali itu adiknya minta tidur bersama ibunya. Akhirnya kan terpisah. Biasanya bisa berdoa bersama sebelum tidur. Sekarang terpaksa terpisah. Lah, kan akibatnya enggak baik, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk dari firman Tuhan apa sih
kita belajar untuk hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya apa? Jangan sekali-sekali cepat marah. Sifat marah ini harus kita redam, adik-adik. Harus kita kendalikan. Kita belajar mengatur supaya nggak mudah marah. Ya, jangan sedikit-sedikit marah. Sebab nggak jelas kita marah. Wah, itu tidak baik, adik-adik ya. Sebab apa? Sebab marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kalau kita marah terus, hati kita juga tidak sejahtera. Kita juga tidak ceria, kan? Nah, begitu adik-adik. Nah, kiranya firman Tuhan kali ini boleh membuat kita belajar untuk tidak cepat marah ya. Sebelum marah kita harus berpikir dulu, mendengar atau melihat apa yang terjadi. Jangan langsung merespon dengan kemarahan. Itu membuat kita tidak bahagia, tidak sukacita. Karena kemarahan itu akan mematikan rasa sukacita kita, ya kan? Mana ada orang marah tetapi sambil tertawa, kan tidak ada, adik-adik ya. Kalau marah selalu cemberut, wajahnya cemberut, mukanya kusam ya. Nah, tapi kalau orang bersukacita pasti wajahnya ceria ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua melalui firman-Nya. Hendaklah kita lambat untuk marah, tetapi lebih baik cepat untuk mendengar daripada cepat marah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kalau kamu marah, tarik nafasmu, buang perlahan, lalu ingatlah ada banyak alasan Tuhan marah padamu, tapi Dia tetap mengasihimu. Firman-Nya berkata, hati-hatilah kalau kau marah, jangan berbuat dosa. Sekarang tarik nafasmu, buang perlahan, lalu putuskan untuk mengasihi. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya. Kalau kamu marah, tarik nafasmu, buang perlahan, lalu ingatlah ada banyak alasan Tuhan marah padamu, tapi Dia tetap mengasihimu. Firman-Nya berkata, hati-hatilah kalau kau marah, jangan berbuat dosa. Sekarang tarik nafasmu, buang perlahan, lalu putuskan untuk mengasihi. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini apa? Diambil dari Yakobus 1 ayat 20. Bunyinya seperti apa? Mari kita baca sama-sama ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita ulangi ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dihafalkan ya adik-adik, sehingga bisa nempel di hati kita. Kita tidak mudah marah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami belajar hari ini Tuhan untuk lebih cepat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang lain, nasihat orang tua, sehingga kami tidak perlu cepat marah. Biarlah Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu untuk boleh mengendalikan amarah kami, belajar lambat untuk marah, tetapi lebih banyak belajar mendengar firman Tuhan, dan sehingga kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang sabar, penuh kasih, dan makin setia mengikuti Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik sekolah minggu, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.